Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sebuah penjelajahan analitis yang sangat mendalam. Berdasarkan literatur kedokteran modern, kita tidak akan sekedar melihat kondisi klinis dari permukaannya saja. Kita akan turun jauh hingga ke tingkat mikroskopis dan biomolekuler untuk membedah sebuah kondisi kritis mematikan yang kita kenal sebagai shock hipovolemik. Ini benar-benar sebuah penurunan menuju tingkat seluler, sebuah proses di mana kelangsungan hidup dipertaruhkan pada skala yang sangat kecil. Mari kita mulai. Saya ingin mengawali pemaparan ini dengan sebuah pertanyaan mendasar untuk Anda. Coba pikirkan sejenak, apakah shock hipovolemik itu murni hanya sekedar masalah volume darah? Selama bertahun-tahun, dogma tradisional mengajarkan kita bahwa shock pada dasarnya adalah masalah mekanis, masalah pipa, dan kehilangan cairan intravaskular. Namun patofisiologi modern menunjukkan bahwa pandangan yang terlalu menyederhanakan ini justru bisa sangat menyesatkan kita dari akar permasalahan yang sesungguhnya. Berikut adalah peta perjalanan sistematis kita hari ini. Kita akan membahas definisi baru shock hipovolemik, respons makro dan pertahanan tubuh, pergeseran bioenergetika seluler, kegagalan pompa dan mitokondria, DAMS dan badai inflamasi, hingga akhirnya kita akan melihat bagaimana pemahaman tingkat molekuler ini diaplikasikan langsung ke dalam praktik resusitasi klinis. Bagian 1. Definisi baru shock hipovolemik. Saatnya kita mengubah perspektif klinis kita menuju apa yang sebenarnya terjadi di balik membran sel. Mari kita bandingkan dua paradigma ini. Secara tradisional, shock hipovolemik seringkali hanya dipandang sebagai akibat langsung dari perdarahan atau dehidrasi, fokus murni pada hilangnya cairan tubuh. Namun, jika kita merujuk pada prinsip patologi modern, esensi sesungguhnya dari shock adalah ketidakseimbangan kritis. Ketidakseimbangan antara ketersediaan oksigen tubuh atau DO2 dengan kebutuhan oksigen jaringan atau VO2. Jadi pada dasarnya, ini adalah kondisi kegagalan metabolisme oksidatif di tingkat seluler. Saat suplai oksigen gagal memenuhi kebutuhan dasar, di titik itulah seluruh homeostasis tubuh mulai runtuh. Masuk ke bagian 2, respons makro dan pertahanan. Sebelum kita menyelami tingkat seluler, kita harus paham bagaimana tubuh kita dirancang untuk berjuang mati-matian mempertahankan organ vital. Saat volume darah turun, regangan pada baroreseptor di arkus aorta dan sinus karotikus juga akan berkurang drastis. Penurunan ini langsung memicu refleks sistem saraf simpatis yang amat kuat. Tubuh melepaskan katekolamin, epinefrin dan norepinefrin secara masif yang memaksa terjadinya vasokonstriksi perifer. Bersamaan dengan itu, ginjal mengaktifkan sistem renin-angiotensin-aldosteron untuk menahan natrium dan air sekuat tenaga. Ini memang respons penyelamatan nyawa yang luar biasa, tetapi ini juga sebuah pedang bermata dua. Vasokonstriksi menyelamatkan aliran darah ke otak dan jantung, namun mengorbankan sirkulasi di kulit, otot, dan usus yang akhirnya menjerumuskan jaringan-jaringan tersebut ke dalam hipoksia berat. Bagian 3. Pergeseran bioenergetika seluler. Akibat pengorbanan perfusi tadi, mari kita turunkan fokus kita ke tingkat mikroskopis, tempat krisis energi yang sesungguhnya dimulai. Sangat krusial bagi kita untuk memahami konsep critical oxygen delivery atau ambang kritis DO2 ini. Ini adalah titik spesifik di mana suplai oksigen benar-benar anjlok sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan metabolisme basal jaringan. Begitu sebuah sel terdesak hingga melewati ambang batas ini, ia tidak punya pilihan lain. Sel dipaksa untuk meninggalkan efisiensi pernafasan aerobik dan terpaksa beralih pada mekanisme bertahan hidup primitif yang pada akhirnya sangat merugikan. 36. Angka ini sangat penting. Dalam kondisi sehat dan normal, proses fosforilasi oksidatif di dalam mitokondria yang menggunakan oksigen secara teoretis mampu memproduksi sekitar 36 hingga 38 molekul ATP dari setiap satu molekul glukosa. Ini adalah mesin produksi energi biologis yang sangat efisien, elegan, dan menopang seluruh arsitektur kehidupan manusia yang kompleks. Namun, coba bandingkan dengan angka ini. 2. Ketika oksigen habis, pirufat tidak bisa masuk ke siklus Krebs. Sel terpaksa memutar haluan ke glikolisis anaerobik yang hanya mampu memeras 2 ATP dari setiap molekul glukosa. Penurunan efisiensi yang luar biasa drastis ini datang dengan harga fisiologis yang sangat mahal. Hidrolisis ATP tanpa oksigen akan menepaskan ion hidrogen berlebih, memicu asidosis intraseluler. Di saat yang sama, pirufat dikonversi menjadi laktat yang mendorong kadar laktat serum menjauh dari batas normal di bawah 2 milimol per liter menjadi melonjak sangat tinggi. Bagian 4. Kegagalan pompa dan mitokondria. Kita akan melihat secara langsung konsekuensi katastrofik dari defisit ATP tersebut di dalam ruang intraseluler.
Anda harus tahu, salah satu konsumen energi terbesar bagi sel adalah pompa natrium kalium ATP-AC. Jadi, ketika molekul ATP habis tak tersisa, pompa ini mengalami kelumpuhan total. Akibatnya, terjadi kekacauan intraseluler yang fatal. Natrium masuk dan menumpuk di dalam sel, menarik air bersamanya melalui osmosis, memicu edema sitotoksik atau pembengkakan seluler mematikan. Kalium bocor ke ruang ekstraseluler yang berpotensi memicu hiperkalemia sistemik yang mengancam irama jantung. Namun yang paling merusak adalah gagalnya pompa kalsium. Ion kalsium membanjiri sitosol dan mengaktifkan enzim-enzim destruktif seperti protease dan fosfolipase yang secara harfiah mulai mencerna komponen sel dari dalam. Dalam perjalanan sel menuju kematian, ada sebuah momen absolut yang secara akademis kita sebut sebagai titik tak balik atau point of no return. Rantai transport elektron terhenti sepenuhnya, kalsium menumpuk secara ekstrim, dan stres oksidatif radikal bebas memaksa terbukanya pori-pori pada membran mitokondria atau MPTP. Begitu membran ini berlubang, sitokrom C tumpah ruah ke dalam sitosol. Pelepasan ini adalah ketukan palu eksekusi final karena ia langsung mengaktifkan kaskade caspase dan jalur apoptosis. Sel tersebut dieksekusi tanpa kemungkinan untuk diselamatkan. Sementara sel-sel hancur, infrastruktur pembuluh darah kita juga mengalami kehancuran struktural. Literatur perawatan kritis sangat menyoroti proses degradasi glikokaliks endotel. Dulu kita mengira pembuluh darah hanyalah pipa statis, tapi nyatanya lapisan endotel ini dilapisi pelindung struktur karbohidrat kompleks. Spesies oksigen reaktif menghancurkan lapisan glikokaliks ini secara sistematis. Tanpanya, cairan intravaskular merembes keluar tanpa kendali, menyebabkan edema jaringan masif. Ini adalah komponen distributif dari shock yang memperparah kondisi hipovolemik awal secara eksponensial. Bagian 5. Dumps dan badai inflamasi. Menjelang fase akhir ini, kita melihat bagaimana kematian mikroskopis memicu ledakan biomolekular sistemik. Sel yang mati itu tidak lenyap tanpa jejak. Mereka pecah dan memuntahkan molekul yang disebut Danger Associated Molecular Patterns atau DAMPs. Ada fakta evolusioner yang luar biasa di sini. DNA mitokondria yang terlepas ke aliran darah ternyata dikenali oleh sistem imun kita sebagai molekul asing yang mirip dengan bakteri purba. Makrofag dengan sigap mendeteksi ini dan langsung merakit kompleks inflamasom NLRP3. Perakitan ini memicu pelepasan badai sitokin proinflamasi ke seluruh tubuh. Inilah alasan logis mengapa pasien dengan shock hipovolemik berat seringkali menunjukkan gejala klinis yang nyaris identik dengan pasien sepsis berat akibat infeksi. Bagian 6. Aplikasi klinis dan resusitasi. Setelah membedah patofisiologi yang rumit ini, bagaimana ilmu dasar ini mengubah tindakan kita di hadapan pasien? Dalam pedoman kegawat daruratan mutakhir, pendekatan penanganan kita telah berevolusi jauh. Pendekatan lama biasanya berfokus secara membuta pada upaya membanjiri pembuluh darah dengan cairan kristaloid hanya demi mencapai target angka tekanan darah tertentu. Kini, sains menegaskan bahwa resusitasi harus menargetkan pemulihan fungsi seluler sejati. Memaksa tekanan darah naik tanpa memperbaiki kapasitas angkut oksigen hanya akan menambah keparahan edema. Kita harus melangkah melampaui tensimeter. Kita memantau clearance laktat secara berkala sebagai bukti absolut bahwa mitokondria sel pasien telah berhasil bangkit kembali ke pernapasan aerob. Sebagai penutup pemaparan ilmiah kita, mari kita renungkan pertanyaan provokatif ini. Mampukah agen pelindung mitokondria yang kini tengah gencar diteliti, pada akhirnya mampu menghentikan eksekusi kematian sel sebelum ambang batas kritis itu terlampaui? Pemahaman mendalam di tingkat biomolekular inilah yang akan memandu inovasi penyelamatan nyawa di masa depan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video pembelajaran seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih.